Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Kembali lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, kita pernah ngobrol nih bersama waktu itu Tata, Putri Indonesia waktu itu Bali. Putri Indonesia Bali. 2024 ya? 2024. Nah, sekarang udah jadi Putri Indonesia Pariwisata 2024. Sudah memenangkan kompetisinya. Sekarang. Mantap. Yes, sekali lagi congrats Tata. Terima kasih Pak. Ini perubahannya wow gitu ya. Makin cantik. Terima kasih. Waduh. Terima kasih. Nah, kita mau ngobrol nih, abis itu kan memenangkan kompetisi Putri Indonesia Pariwisata 2024 jadinya dapat gelarnya ya. Nah, gimana kegiatan kamu nih abis itu? Kegiatan aku setelah akhirnya melewati karantina yang kemarin kita omongin di podcast sebelumnya. Betul. Awalnya ngerasainnya capek sih Pak Ruby, soalnya kita langsung kegiatan kan, langsung bertugas. Kita langsung kegiatan, jadi awalnya aku yang kayak wah, karantina part 2 nih. Setelah menang karantina part 2 nih. Tapi makin kesini akhirnya nemu balance-nya. Dapat momen istirahatnya, dapat momen fun-nya, ngerasain senangnya bertugas, ngerasain excitement-nya. Misalnya besok kegiatannya kayak nanti tanggal 28 aku ada kegiatan di Mangrove, itu udah excitement-nya udah kerasa. Wah, akhirnya outdoor kayak gitu-gitu. Tapi overall bersyukur banget sih sama Yayasan Putri Indonesia, sama PT Mustika Ratu udah percayain aku buat nyandang gelar Putri Indonesia Pariwisata 2024. Semoga aku juga bisa menaikkan pariwisata Bali juga, pariwisata Indonesia juga. Bali dan juga Indonesia ya. Terus saya dengar juga kamu berempat udah ada nama grupnya nih ya. Iya. Akhirnya yang tunggu-tunggu PL. Akhirnya kita udah ada nama grupnya, Astamara. Ada artinya nggak sih atau singkatan atau apa? Of course, ada banyak sekali artinya. Astamara itu melambangkan orang yang independen, orang yang kind, yang thoughtful. Tapi yang paling penting buat kita itu Astamara itu juga melambangkan orang yang apa adanya. Jadi buat aku itu deep meaning ya Pak Ruby, karena apalagi buat kita berempat, karena kita berempat itu selama kompetisi we never change who we are inside. Kita nunjukin kita siapa, kita nggak perlu berubah, dan turns out it gets us here gitu. Jadi aku rasa nama Astamara dengan nilai apa adanya itu really resonates with us gitu. Oke. Astamara. Nah, sekarang juga kan udah ada masa bakti ya. Ini rumah bakti ya. Rumah Taki Joshua sini ya. Tapi yang luxury ya. Rumah baktinya luxury. Luxury, enjoy banget ya. Enjoy banget. Udah nikmatin fasilitas dong. Udah dong. Akhirnya udah aku udah jacuzzian. Sauna belum sih kan. Saunanya belum. Tapi udah jacuzzian, udah berenang, aku nyobain kolam renang dua-duanya. Udah nyobain refleksi yang kan ada batu-batunya itu yang di aquatic gym ya, aquatic pool. Wah, itu seru banget sih. Seru banget. Jadi aku baru tahu di belakang juga ada ada fitness. Ada yang fitness pakai alat itu kan ya, maksudnya yang di dekat parkiran. Iya, dekat parkiran ya. Iya, outdoor itu tahu. Ya. Itu jadi bebannya pakai menggunakan beban diri tuh. Iya. Itu aku baru tahu. Aku baru tahu berapa hari lalu. Seru sih. Seru ya. Explore. Oke, nah terus kalau kamu kan lagi persiapan juga ya untuk ke internasional ya. Jadi kamu apa nih? Mewakili apa nih? Begini, maksudnya Miss apa? Nah, ini pertanyaan semua orang sebenarnya Pak. Iya, jadi pasti. Iya. Aku yakin yang lain juga pada nggak jawab. Oh gitu ya. Karena kita belum press conference. Belum ya? Oh iya, udah gitu. Jadi aku nggak mau nyebut, terus nggak taunya nggak jadi ke situ. Tunggu officialnya dulu ya. Official dulu. Pokoknya terus aja pantengin official Putri Indonesia, terus pantengin Instagram aku, Instagram Astamara yang lainnya, buat tahu kita pastinya bakal kemana. Padahal ini titipan pageant lover. Sudah diduga. Ya. Sudah pasti. Sabar ya, nanti coming soon. Sabar, tenang. Iya. Tenang. Tapi at the end of the day, wherever we go, of course we're gonna do the best for Indonesia. Dan aku juga yakin pilihannya Yayasan Putri Indonesia
putri-putrinya akhirnya mewakilkan Indonesia kemana itu dia yang terbaik. Iya. Tenang aja, tenang. Iya, berarti di Astamara kemarin kan juga nyanyi tuh. Di lagu official team official, songnya iya, ya. di Bubur Permata Hijau Sweet. Iya. Cocok juga tuh ya. Jadi girl band ya. Terus ke depannya emang udah planning itu juga atau kemarin cuma dadakan doang? Kemarin dadakan banget, dadakan parah. Itu kayaknya itu kita latihan beberapa jam sebelum nyanyi. Iya, beberapa jam sebelum bukber. Itu terima kasih banget Mas Baim dan Mbak Tika mau membantu kami adik-adik ini yang serba dadakan dan serba semrawutan. Itu dadakan banget sih Pak Ruby. Kita kaget itu sukses. Kita mikirnya bakal ada yang lupa, ada yang ada yang sumbang, ada yang tapi ternyata sukses. Kombinasinya mantap gitu ya. Dan lagu itu terus diputar di media-media pageant. Iya. Wah, bangga banget sih bisa nyanyiin tim song Putri Indonesia. Nah, ke depannya nih dari kamu sendiri Putri Indonesia Pariwisata nih akan campaign apa nih? Akan campaign apa? Pariwisata sendiri. Obviously resonate sama pariwisata juga dan untuk startnya aku mau focusing on Bali dulu. Aku startnya di Bali dulu. Tapi there's so many plans I built with Kak Sophie, Putri Indonesia Lingkungan already for us to collaborate between lingkungan pariwisata karena kita pasti bakal ketemu mulu, kita pasti lingkungan dan pariwisata berhubungan itu berhubungan mulu. There's so many plans I'm making with Sophie Kirana. Just you guys wait, we'll do the best for our nation. Gimana-mana berdua mulu jadi ya? Iya, kita roommate terus roommate juga ya? Oh iya. Agak bosen tapi enggak. Canda. Iya, jadi bestie ya? Bestie, we're all besties. Tapi beruntung banget sih Pak Ruby. Ya. Karena aku takutnya kemarin waktu kepilih top 4 aku beruntung. Soalnya aku sama Mbak Melati sama Kak Sophie itu waktu karantina emang kita bertiga terus. Jadi kita udah temenan sebelum ini, kita udah deket sebelum ini. Dan beruntungnya lagi aku sama Harashta kita roommate waktu karantina. Jadi aku deket sama Mbak Mel sama Kak Sophie, aku juga deket sama Harashta. Jadi kamu yang connecting semua tuh? Makanya waktu kepilih kita berempat aku kayak I'm so lucky. Aku udah berteman sama mereka sebelum ini. Jadi nggak ngulang dari nol lagi dan untungnya kita berempat cocok sejauh ini sama sekali nggak ada yang clash, nggak ada yang nggak ada sama sekali. Jadi bersyukur banget karena sebelum itu aku takut Pak Ruby, aku takut setelah apalagi kita tinggal berempat di satu apartemen bakal ketemu hampir tiap hari. Aku takut bakal ada yang kayak ternyata aku sifatnya nggak cocok ini sama Sophie atau sama Melati atau Harashta. Ternyata enggak. We're all very tolerant of each other. Kita ngerti kalau misalnya ada yang bete ya capek kayak gitu-gitu. Itu aku bersyukur banget sih ketemunya sama mereka bertiga. Thank you guys, my lovely Astamara. Iya. Nah terus Astamara sendiri nanti mau bikin single apa-apa gitu? Apa cuma waktu itu dadakan doang apa nggak ada next ini dia? Mau di-spill kan ya? Semoga ya. Semoga. Sejauh ini belum ada plan sebenarnya, tapi kalian kalau harus dengar suaranya Harashta sih. Bagus banget. Semoga kedepannya ya Mas Baim, Mbak Tika dimohon panduannya. Semoga banget. Aku pengen banget sih kalau kita bisa berempat. Ada lagu baru mungkin. Seru sih, pengen. Doain ya teman-teman, semoga. Ya. Mungkin bisa kasih komen, Iya langsung bombardir. Jangan lupa tag Mas Baim, Mbak Tika. Nah, iya. Oke, nah kemudian juga mungkin boleh juga waktu itu kan pernah ngobrol juga tentang rahasia suksesnya. Nah sekarang juga apa nih rahasia suksesnya udah memenangkan Putri Indonesia Pariwisata 2024 ini, mungkin kasih tips juga buat para pageant lover. Rahasia sukses ya Pak Ruby ini berat sekali karena even though being Putri Indonesia Pariwisata is a great achievement for me, it's my biggest achievement in life, tapi aku nggak tahu aku bisa disebut orang sukses atau udah bisa disebut orang sukses atau bukan. Masuk top 4 itu sukses. betul. Gitu ya, betul. Karena banyak sekali yang nggak masuk. Betul. Masuk top 4 udah sukses. Jadi finalis Putri Indonesia juga udah sukses. Iya. Iya benar. Jadi
Kalau untuk tips dari aku, dan aku udah bilang ini berkali-kali di mana-mana, just be you, be the best version of you. Karena waktu masuk Putri Indonesia tuh sebenarnya aku banyak clash sama pikiran aku sendiri. Aku takut, Clashnya sama pikiran lu sendiri? Pikiran aku sendiri. Bukan sama orang lain ya? Clashnya sama pikiran aku sendiri, soalnya aku takut nanti setelah menjalani karantina, aku kehilangan aku kehilangan jati diri aku. Aku takut nanti setelah ketemu orang yang karakternya beda-beda, terus ketemu orang yang bakal terus ngasih tahu aku, oh ternyata Tata bagusnya pakai ini, Tata bagusnya make upnya kayak gini, tingkah lakunya harus kayak gini, cara nyapa orang kayak gini. Yang aku takutin, aku lupa caranya jadi aku lupa sama jati diri aku. Jadi itu salah satu keraguan terbesar aku waktu buat masuk Putri Indonesia waktu itu. Karena menurut aku kalau mau jadi Putri Indonesia, maksudnya buat dianggap sebagai seorang Putri Indonesia, ya nggak harus dandan, nggak harus rambutnya dicatok setiap hari, nggak harus pakai heels, nggak harus apa. Tapi makin kesini aku makin paham kalau itu tuh bukan bukan caranya yayasan buat mengubah kita, tapi caranya yayasan buat nunjukin kalau misalnya kita tampilannya proper, kalau kita rapi, kita lebih disiplin, itu ngaruh banget ke sehari-hari kita. It's the same as kamu bangun terus kamu fix your bed, kamu rapiin tempat tidur kamu. The simple things you do in the morning, it changes your day. Dan dari hal-hal kecil itu aku rasa itu bisa ngubah kita hari demi hari, jadi tiap hari jadi seminggu, terus jadi sebulan. Dan kalau habit itu dilakukan tiap hari, it's gonna become something big. Kalau itu menurut aku. Jadi kalau tips aku, kalau misalnya kalian ada yang pengen ikut Putri Indonesia, pengen juga mengharumkan nama daerah kalian di Putri Indonesia, pengen jadi suara masyarakat yang suara yang nggak terdengar di Indonesia, pengen kontribusi buat negara, buat daerah kalian, aku reassure you Putri Indonesia is the way to go. Karena we're given this opportunity, this big platform for us to help ourselves, tapi juga help other people. And just don't lose yourself. Keep on being you. Be honest. Jangan anggap teman-teman kalian yang lain tuh saingan kalian, no. Cause the competition is between you and you. Dari gimana sih kamu sebelum Putri Indonesia sama gimana kamu setelah Putri Indonesia. Karena the real challenge begins there kan, Pak Ruby. Setelah kamu Putri Indonesia, kamu bisa jadi apa? Bisa nggak kamu kontribusi buat not only yourself but the people around you and even greater your nation? Bisa nggak kamu kontribusi buat itu gitu kan? Jadi kalau tips and trick, I feel like kamu enhance yourself, jadi the best version of yourself. Nggak usah pura-pura jadi orang lain, karena at the end of the day kalau kamu pura-pura, kamu yang capek. Kamu yang capek, kamu nggak akan kerjain hal ini sepenuh hati, kamu nggak akan feel the joy in it. Jadi just be you. Nah, asik. Gitu, just be you. Bayangin seorang Tata aja sampai ngelawan diri sendiri tuh ya. pasti ngelawan diri sendiri. I feel like that's what everybody does. Pasti semua orang punya, there's this voice in them yang ngerasa kayak kamu nggak bisa di sini gitu. Saya mau ngelangkah kemana, yakin mau ngelangkah ke situ, yakin gak bakal gagal kayak gitu. Tapi just so you know, even though you fail, it doesn't mean that you're failing in life. Itu you're one step closer to your success gitu. Karena before Putri Indonesia ada banyak hal yang aku nggak bangga, Pak Ruby. Ada banyak hal-hal yang aku lakukan yang aku nggak bangga kalau diingat-ingat. Aku nggak prioritize pendidikan aku nggak prioritize keluarga aku nggak prioritize family time. Dan aku rasa for the longest time I felt like it's my worst quality. Karena pendidikan aku nggak setinggi-tinggi mungkin. Aku bukan S2, aku bukan apa. Itu aku rasa itu nilai kurang aku banget. Tapi you can get education anywhere else. Dan aku rasa the things I've went through in my life itu udah maksudnya ngasih aku bekal, ngasih aku ilmu yang priceless buat aku.
itu priceless banget aku, dan aku rasa without having to go through all of that, I wouldn't be here. Gitu. Jadi just go through it, whatever you're doing in life, you go through it, keep being you, and don't be afraid to fail. Asik. Mantap, Tata. By the way, Tata sekarang juga banyak kesibukan ya, jadi BA atau jadi apa, banyak sekali kesibukannya. Nah, kalau sekarang aku lebih focusing on my social media actually. Oh, aku social media. aku pengen social media aku lebih kuat. Jadi nanti bukan nanti. Jadi waktu aku mau menyampaikan sesuatu, menyampaikan suara-suara orang yang tidak terdengar, platformnya lebih besar lagi, lebih banyak lagi yang mau membantu. Lewat social media itu ya. Betul. Tapi like as much as social media dipandang kayak a common thing, tapi it's a strong suit. Iya, tetap lah. It's a very strong suit. Iya, bisa mempengaruhi banyak hal ya. Betul. Nggak ada orang yang nggak pakai social media sekarang. Jadi kayak if you have something to say, social media is the way. Iya. Itu. I'm focusing on my social media. Dan like what I said earlier, I'm building plans with our Putri Indonesia Lingkungan. So I'm very excited for it. Nah, oke. Thank you so much nih udah sharing lagi. Terima kasih banyak. Sukses Putri Indonesia Pariwisata 2024, teman-teman. Pasti ya kita lagi nunggu ya, next time mau go internasional yang mana ya. Iya, tapi nanti ditunggu. Oke. Nah, sekali lagi teman-teman, thank you udah nonton. Buat teman-teman yang penasaran, nanti bisa follow sosial medianya Tata ya. Bisa follow social media aku @tatajuliastreet, tapi kalian jangan lupa juga follow social media Putri Indonesia @official Putri Indonesia kalau kalian pengen tahu kita kemana. Iya, oke. Thank you for watching. Sampai jumpa next episode. Saya Ruby Arman. Bye bye. Thank you Tata. Bye, makasih Pak Ruby. Iya.